Selamat datang di MT Channel Fisika. Dalam video ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang gelombang berjalan. Coba perhatikan sketsa grafik gelombang berjalan berikut. Gelombang merambat dari sumber O menuju ke kanan, menuju titik P, di mana titik P adalah titik sembarang. Nah, kalau ditanya, bagaimana persamaan gelombang di sembarang titik? Kita ambil sembarang titiknya titik P, berjarak X dari sumber. Maka persamaan gelombang di titik P, ya persamaan simpangannya adalah A sin omega T di titik P. Nah, ini merupakan bentuk sinus ya, bolak-balik A sin omega kali T di titik P. Nah, T di titik P itu bagaimana? T di titik P itu bisa kita cari dari T sumbernya ini. Misalnya T sumbernya ini sudah bergetar selama T detik, maka T di titik P sudah bergetar berapa lama? Untuk mencari berapa lama P sudah bergetar, kita cari tahu dulu berapa lama waktu bergetar dari O ke P. Nah, waktu bergetar atau selang waktu yang dibutuhkan dari O ke P itu adalah X per V. Ya, karena jaraknya adalah X, kecepatannya V. Maka dari situ bisa kita dapatkan waktu getar di titik P akan sama dengan waktu getar di titik sumber dikurang X per V. Nah, kenapa seperti itu? Karena titik O sudah duluan bergetar, baru P bergetar. Berapa lama selisihnya? Yaitu sebesar X per V. Nah, kita masukkan ke persamaannya menjadi A sin omega T min X per V. Lalu kita kalikan ke dalam, kita kalikan ke sini, kita kalikan ke sini lagi. Maka hasilnya akan menjadi A sin omega T min omega X per V. Nah, omega per V ini, kalau kita jabarkan, itu omega kan 2VF, sedangkan V adalah 2 lambda kali F gitu ya. Nah, F-nya bisa kita coret, sehingga omega per V itu besarnya adalah 2V per lambda. 2V per lambda ini nanti akan kita sebut dengan bilangan gelombang, yang simbolnya adalah K. Sementara tadi omega tadi adalah 2VF ya, 2VF. Lalu kalau begitu, persamaannya bisa kita tuliskan menjadi Y sama dengan A sin omega T min KX. Tadi omega ini nanti kita uraikan menjadi 2VF. Ini nanti disebut dengan frekuensi sudut ya, atau kecepatan sudut. Sedangkan yang ini K adalah bilangan gelombang, yaitu besarnya adalah 2V per lambda. Oke, lalu kita lanjut. Ada yang istilah disebut dengan sudut fase. Nah, sudut fase dalam gelombang itu adalah yang ini nih. Ya, ini disebut dengan sudut fase. Ini theta ya, sudut fase semuanya ini. Jadi setelah sin, itu namanya adalah sudut fase. Jadi sudut fase dalam hal ini adalah omega T min KX. Atau kalau dijabarkan, omega ini bisa jadi 2VF atau 2V per T, terserah kita ya, 2V per T kali T min 2V per lambda dikali X. Nah, ini juga bisa. Oke, lalu ada yang disebut dengan fase gelombang. Kalau fase gelombang itu bersamanya adalah theta per 2V atau theta per 360. Theta itu adalah sudut fasenya. Contoh, kalau misalnya sudut fasenya adalah 180 derajat. Ini kalau tanya berapa fasenya? Fasenya udah pasti sebesar setengah. Kenapa? Karena theta per 2V atau theta per 360. Jadi 180 derajat itu adalah setengah fase. Kalau 90 derajat, itu pasti seperempat fase. Itulah yang disebut dengan fase gelombang. Lalu ada yang disebut dengan beda fase. Beda fase itu adalah selisih fase. Misalnya ada dua titik, namanya titik A dan B, maka selisih fase A dan B adalah fase B kurang fase A. Nah, fase B kurang fase A
Kalau kita tuliskan fase B itu berarti kan dari omega T kurang KXB dibagi 2V kurang omega T kurang KXA per 2V. Nah, kalau misalnya kalau kita sederhanakan, nah omega T dengan omega T ini kan bisa dicoret ya. Lalu tinggal min K XB min KXA. Nah, kita keluarkan min K-nya bisa kita dapatkan jadi min K XB min XA per 2V. Ya, dengan mengingat tadi K adalah 2V per lambda, berarti jadi min 2V per lambda dikali dengan XB min XA dibagi dengan 2V, maka ini bisa dicoret sehingga menjadi selisih fase 2 titik adalah min delta X per lambda. Akan tetapi, minnya ini nanti sering nggak dipakai ya, beda fase 2 titik. Yaitu misalnya kita nggak tahu yang mana duluan bergetar, berarti beda fase 2 titik itu langsung aja adalah jarak 2 titik itu dibagi dengan panjang gelombangnya. Ya, lalu terkadang ya gelombang itu merambatnya itu pertama sekali bergetarnya bukan dari titik nol, tapi bisa jadi dari titik sembarang. Misalnya dalam contoh ini bergetarnya dari amplitudo. Nah, kalau ditanya berapa sudut fase awalnya, nah cara mendapatkan nanti sudut fase awalnya adalah kita lihat persamaan simpangan dulu. Persamaan simpangan kalau ada sudut fase awal itu kita tuliskan aja A sin omega T min KX tambah sudut fase awal. Nah, di mana nanti sudut theta 0 itu adalah sudut fase awal. Nah, ini adalah sudut fase awal. Artinya sudut fase awal ini ketika X sama dengan 0 dan T sama dengan 0. Jadi kalau misalnya untuk kasus ini misalnya, berapa sudut fase awalnya? Caranya begini aja. Nah, saat di X sama dengan 0, simpangannya adalah amplitudo di situ kelihatannya. A sama dengan A sin 0 kurang 0 ya. Karena kalau dimasukin 0, 0 gitu ya, berarti tinggal theta 0. Dari sini bisa kita dapatkan sin theta 0 akan sama dengan 1. Lalu tinggal kita jabarkan. Theta 0 bisa kemungkinan berapa? Bisa 90 derajat. Ya, bisa 90 derajat aja sepertinya yang paling cocok ya. 90 derajat dan kuadran berikutnya di setelah 360. Tetapi kita yang paling dekat adalah 90 derajat lah. Jadi sudut fase awalnya adalah 90 derajat untuk kasus ini. Jadi kadang-kadang soalnya begini, bukan selalu harus dari amplitudo, bisa jadi nanti begini. Nah, berapa sudut fase awalnya? Nah, caranya kita harus tahu nih, berapa simpangan di sini saat di X sama dengan 0 dan di Y sama dengan 0. Nah, untuk soal selanjutnya nanti kita bahas yang seperti ini. Kita lanjut lagi pembahasannya dengan persamaan kecepatan partikel di titik sembarang. Nah, persamaan kecepatan kita tahu ya kecepatan getarnya itu kecepatan naik turun, bukan cepat rambat. Kalau cepat rambat kan lambda kali F yang horizontal ini. Kalau kecepatan getar itu yang naik turunnya, kecepatan partikel ya. Itu adalah turunan pertama dari simpangan terhadap waktu. Nah, kita turunkan nih. Nah, kalau kita turunkan berarti ini omeganya karena terhadap waktu berarti pindah ke depan ini. Jadi hasilnya adalah omega turunan sin jadi cos ya, omega T min kx. Sering ditanya nanti kecepatan maksimumnya. Kecepatan maksimumnya adalah saat cosnya ini adalah 1. Berarti tinggal A omega. Lalu ada istilah percepatan, ini persamaan percepatan partikel. Untuk percepatan itu adalah simbolnya A. Percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan ini. Turunan pertama dari kecepatan. Atau turunan kedua dari simpangan. Nah, turunan cos nanti min sin, nah omeganya ini turun atau pindah ke depan, berarti tinggal A min omega kuadrat, A ini pindah ya, omega kuadrat, omega jadi 2 ya, kuadrat, dikali amplitudo sin omega T. Nah, lalu kita ingat ini, A sin omega T min Kx tadi itu adalah Y ya gitu ya. Sehingga persamaannya jadi bisa kita tuliskan min omega kuadrat Y. Kalau ditanya percepatan maksimumnya adalah
min omega kuadrat amplitudo. Nah, tadi kecepatan partikelnya maksimumnya adalah A omega. Ya, sebagai contoh, kita lihat buah gelombang merambat padat alih dengan persamaan Y sama dengan 0,02 sin V 10T min 2X. Nah, persamaan ini bentuknya ini belum biasa. Nah, kita buat dalam bentuk biasa aja, yaitu 0,02 sin dalam kurung pindah ruas 10 VT min 2Vx. Nah, kenapa kita buat begini? Supaya bisa kita deteksi ini, yang manakah yang menjadi omega dan yang menjadi K. Nah, omega adalah koefisien T atau bilangan di depan T, sedangkan K adalah bilangan di depan X. Nah, dari sini kita akan dapat periode dan frekuensi. Nah, omega hasilnya adalah 2Vf, di sini omeganya adalah 10 ya. Maka dari sini 10V sama dengan 2Vf, frekuensinya adalah 5 Hz. Lalu periodenya akan kita dapatkan seperfrekuensi. Itu sama dengan 0,2 second. Lalu panjang gelombang kita dapatkan dari K. K adalah 2V per lambda. K-nya adalah 2V. Berarti lambdanya akan sama dengan 1 meter. Nah, dari sini frekuensi dan panjang gelombang kita akan dapatkan berapa cepat rambatnya. Nah, berarti cepat rambat adalah lambda kali F. Yang kita kalikan adalah 1 dikali dengan 5 ya. 1 dikali 5 sama dengan 5 M per S. Nah, ini hasilnya. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah simpangan di titik Q. Nah, simpangan di titik Q berarti Y di titik Q. Berjarak 1 meter dan waktu 0,25 detik. Y di titik Q sama dengan 0,02 sin 10V dikali 0,25 ya, selang waktu 0,25 katanya ya, dikurang 2V pada jarak 1 meter. Nah, kalau kita hitung 0,02 sin, nah ini kan jadi 2,5, ini 2 berarti tinggal V per 2. Nah, sin V per 2 kita tahu adalah 1, maka nanti hasilnya adalah 0,02 meter. Jadi simpangan di titik Q yang berjarak 1 meter dari P dan setelah waktu sumbernya bergerak 0,25 adalah 0,02 meter. Pertanyaan berikutnya, berapa kecepatan getarnya? Kecepatan getarnya itu sama dengan turunan pertama dari simpangan. Nah, kalau kita turunkan simpangannya ini, nanti ini mundur ya ke depan ya, berarti 10V dikali dengan 0,02 cos 10V T min 2Vx. Ini tadi 10V-nya mundur ya, atau pindah ruas ke sana gitu ya. Nah, maka hasilnya adalah 0,2V cosinus. Tadi ini hasilnya setelah dihitung berapa? Saat T-nya adalah 0,25 dan X-nya adalah 1, ini sudutnya jadi V per 2. Maka cosinus V per 2. Nah, cosinus 90. Nah, cosinus 90 itu adalah 0 ya. Cosinus 90 itu adalah 0. Kalau sin 90 itu adalah 1. Jadi hasilnya adalah 0. Ya, berikut contoh soal berikutnya. Sebuah gelombang merambat dari O ke P dengan persamaan seperti ini. Nah, persamaan ini kita ganti dulu menjadi persamaan biasa. Y di titik P sama dengan 2 sin 0,2 V X per 5 itu jadi, kan ini adalah 2 per 10 ya, atau 1/5, berarti V per 25X kurang 2VT. Nah, ini bentuknya nggak umum, karena biasanya adalah omega T min KX. Nah, berarti ini bisa kita balik ini.
maka sama dengan 2 sin. Nah, ini kan jadinya min 2VT plus V per 25 X. Nah, kalau sama-sama kita kali min ini kan bisa jadi, apa namanya, kalau misalnya namanya minnya ini kita pindahkan ke depan kan bisa ya dengan sifat daripada trigonometri sin min X itu sama dengan min sin X gitu ya. Dengan persamaan ini bisa kita ubah ini jadinya jadi min 2 sin 2VT min V per 25X. Nah, ini udah biasa. Nah, min ini berarti dia pertama sekali bergetar ke bawah. Atau kalau kita kembalikan lagi persamaannya, jadi bisa jadi ini 2 sin 2VT min V per 25X tambah 180 derajat. Ini terjadi pembalikan fase ya tadi ya. Dari plus jadi min yang ini ya. Berarti ini bisa kita katakan sudut fase awalnya adalah 180 derajat. Jadi sudut fase awalnya adalah 180 derajat. Nah, 180 derajat ini sama dengan V ya. Maka sudut fase awalnya ini adalah 180 derajat. V berdua, ini salah ya. Ini adalah pernyataan yang salah. Lalu di titik asal, kecepatan getarnya bernilai 0. Nah, untuk mengetahui apakah kecepatannya bernilai 0, kita lihat kecepatan. Kecepatan getar itu sama dengan turunan pertama dari simpangan. Nah, kalau kita turunkan, jadi ini apa? Nah, tapi saat awal ya, saat X sama dengan 0, dt sama dengan 0, berarti masukin T-nya ini 0 dan X sama dengan 0. Berarti turunannya, turunan sin jadi cos. Jadi nanti 2 cos sekian ya gitu ya. Artinya nanti cos 180 derajat. Kalau cos 180 derajat, itu kan minus ya. Berarti kecepatannya itu bukan 0. Minus 1 ini. Berarti nilainya sebenarnya maksimum. Jadi kecepatan maksimumnya, kecepatan di titik, apa namanya, di titik X sama 0 dan T sama dengan 0, itu bukan 0. Tapi nilainya adalah maksimum. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Untuk yang C, bilangan gelombang bisa kita dapatkan dari sini. Ini bilangan gelombangnya X per 25. Nah, ini adalah K. Berarti ini adalah pernyataan yang benar. Lalu frekuensi gelombang, frekuensi sudutnya kita dapatkan ini. Nah, ini adalah frekuensi sudut, yaitu omega 2V radian. Adalah pernyataan yang benar. Panjang gelombang bisa kita dapatkan dari K. K sama dengan 2V per lambda. K-nya tadi adalah V per 25 sama dengan 2V per lambda. Maka dari sini lambdanya sama dengan 50 cm atau 0,5. Jadi pernyataan yang benar. Frekuensi gelombang kita dapatkan dari omega. Omega sama dengan 2VF. Omega sama dengan 2VF. Nah, omeganya adalah 2V sama dengan 2VF. Berarti frekuensinya bisa kita dapatkan 1. Berarti ini adalah salah. Dan cepat rambatnya, karena kita sudah dapat panjang gelombang, dapat frekuensi, maka cepat rambat bisa kita dapatkan lambda kali F. Lambdanya tadi 0,5 dan frekuensinya adalah 1 ya. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 0,5 amperes. Nah, inilah pernyataan yang salah. Ya, soal berikutnya. Ujung tali A digetarkan naik turun dengan amplitudo 4 cm hingga gelombang merambat dari A ke B dengan frekuensi 5 Hz. Nah, ini frekuensinya 5 Hz dan cepat rambatnya 4 amperes. Jadi dari sini sebenarnya dari yang diketahui ini frekuensi sama dengan 5 Hz dan cepat rambat sama dengan 4 amperes. Di sini kita dapatkan sebenarnya panjang gelombang lambda sama dengan V per F.
5/4 meter atau 0,8 meter. Nah, pertanyaannya persamaan gelombang di sembarang titik. Nah, persamaan gelombang kita tahu Y sama dengan A sin omega T min KX. Kalau ada sudut fase awalnya tambah theta 0. Nah, kita lihat, ada nggak sudut fase awalnya? Saat T sama dengan 0 dan X sama dengan 0, simpangan sudah di 2/2, padahal amplitudenya 4. Maka ada sudut fase awalnya, bukan dari 0. Saat T-nya 0 dan X-nya 0, kita bisa dapatkan sudut fase awalnya. Saat itu, simpangannya adalah 2/2. Sementara amplitudenya adalah 4 cm. Jadi, bisa kita dapatkan sin theta 0 akan sama dengan 2/2 dibagi 4 ya. 2/2 dibagi 4 itu sama dengan 1/2/2. Nah, berarti theta 0 ini bisa kita dapatkan sebesar, ini dua kemungkinan nih. Ini kan sin yang berapa yang 1/2/2 itu adalah 45 derajat, tapi bisa jadi sudutnya ini adalah 135 derajat. Jadi di kuadran 1 dan kuadran 2 sin positif. Yang manakah kita pakai? Kita lihat. Dan simpangan di titik itu 2/2 dan sedang bergetar ke bawah. Nah, kalau sedang bergetar ke bawah, maka ilustrasinya pasti seperti ini. Jadi di titik awal atau di T sama dengan 0, dia di 2/2, berarti kira-kira begini. Tapi sedang bergetar ke bawah. Nah, berarti ini kira-kira di kuadran berapa ini? Nah, ini adalah kuadran 2 ya, di kuadran 2. Kalau kita lanjutkan lagi kan ke bawah ini kuadran satunya, ini kuadran 2 ya. Maka nanti sudut yang kita pakai adalah 135 karena sedang bergetar ke bawah. Atau analisanya bisa juga kecepatan kan sebagai fungsi cos. Begitu ya. Nilai yang mana yang negatif? Karena di sini kan ke bawah. Kecepatannya ke bawah berarti negatif. Yang mana yang negatif? Berarti cos yang mana? Ya, cos 135 tentunya. Karena kuadran 2. Lalu, maka bisa kita dapatkan persamaan dari simpangannya. Maka Y sama dengan amplitudenya berapa tadi? Amplitudenya 4. Sin dalam kurung 2VF kali T min 2V per lambda. Ini K-nya tadi X. Ditambah 135. Nah, inilah fixnya. Sehingga kalau kita hitung amplitudenya 4 sin dalam kurung 2VF. Frekuensinya tadi 5 kali 2 berarti 10V T min 2V per lambda. Panjang gelombangnya 0,8. Jadi kalau dimasukin 2V dibagi 0,8 X ditambah 135, ini 2V bagi 0,8 ini sama aja dengan 10/4 ya. 10/4 atau 5/2. Berarti 5V bisa juga jadi 5V per 2. Begitu ya, 5V per 2. X tambah 135. Inilah simpangan di sembarang titik maksudnya. Lalu ditanya simpangan di titik B berjarak 2 meter. Nah, simpangan di titik B berjarak 2 meter. Nah, ini berjarak 2 meter saat kapan dulu nih? Berjarak 2 meter saat, jadi kita belum tahu nih, simpangan di titik B berjarak 2 meter kalau hanya ini. Jadi bisa belum tahu pastinya. Masih dalam T. Maka persamaannya, simpangan di titik B itu sama dengan 4 sin 10 VT min 5V per 2 kali 2. Berarti jadi 5V ditambah dengan 135 derajat. Nah, sampai di sini bisanya. Tapi kalau ketahui T-nya, tinggal kita masukkan nanti angkanya, akan dapat hasilnya. Nah, pertanyaan berikutnya, ini yang B ya. Pertanyaan yang C. Jika titik P berada pada 5 meter dari A dan Q berada pada 7 meter dari A, tentukan beda fase antara P dan Q.
Nah, A adalah sumber getarnya. Jadi katakan, nah ini titik sumbernya, sumber titik A, baru ini titik apa? Titik B, dan ini adalah titik Q. Jarak A ke B tadi katanya adalah 5 meter ya, 5 meter. Sedangkan A ke Q adalah 7 meter, maka nanti delta X-nya berarti adalah 2 meter. Maka bisa kita dapatkan selisih fase atau beda fase antara titik P dan Q akan sama dengan min delta X per lambda. Min delta X-nya adalah 2 per panjang gelombangnya adalah 0,8. Maka hasilnya adalah 20/8 ya, 10/4, 5/2. Ini hasilnya adalah min 5/2. Nah, biasanya dalam beda fase itu kita ambil yang pecahannya saja. Jadi 5/2 itu akan sama dengan setengah. Jadi bedanya adalah setengah fase. Nah, biasanya plus minusnya juga nggak dipakai di sini ya, yaitu setengah saja. Oke, kira-kira itu untuk soal nomor 3.